Invasi Indonesia ke Timor Timur, lebih dikenal sebagai Operasi Seroja, dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan dalih anti-kolonialisme dan anti-komunisme untuk menggulingkan rezim Fretilin yang muncul pada tahun 1974. Penggulingan pemerintah yang dipimpin secara singkat oleh Fretilin memicu pendudukan kekerasan selama seperempat abad, di mana sekitar 100.000 sampai 180.000 tentara dan warga sipil diperkirakan telah terbunuh atau mati kelaparan. Operasi Seroja adalah operasi militer berskala besar yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Setelah kapal perang TNI Angkatan Laut memborbardir kota Dili, pasukan yang berlayar dari Laut Indonesia mendarat di kota sekaligus menurunkan pasukan. 641 pasukan terjun payung Indonesia melakukan penerjunan ke kota Dili, di mana mereka terlibat dalam 6 jam pertempuran dengan kelompok bersenjata Valintil. Pada tengah hari, pasukan Indonesia telah merebut kota dengan korban 35 tentara Indonesia yang tewas, sementara 122 orang bersenjata Valintil tewas dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 10 Desember, invasi kedua menghasilkan penguasaan kota terbesar kedua, Bakau, dan pada hari Natal sekitar 10.000 hingga 15.000 tentara mendarat di Liguisa dan Maubara. Pada April 1976, Indonesia memiliki sekitar 35.000 tentara di Timor Timur, dengan 10.000 lain terdiri di Timor Barat Indonesia. Sebagian besar pasukan ini berasal dari pasukan elit di Indonesia. Pada akhir tahun, 10.000 tentara menduduki Dili dan 20.000 lainnya telah dikerahkan di seluruh Timor Leste. Kalah jumlah, pasukan Valintil melarikan diri ke gunung-gunung dan terus melancarkan operasi tempur gerilya. Di kota-kota, pasukan Indonesia mulai membunuh orang Timor. Pada awal pendudukan, radio Fretilin mengirim siaran sebagai berikut. Pasukan Indonesia membunuh tanpa pandang bulu. Perempuan dan anak-anak ditembak di jalan-jalan. Kami semua akan dibunuh. Ini adalah permohonan bantuan internasional. Dalam satu insiden, sekelompok 50 orang, wanita dan anak-anak, termasuk wartawan freelance asal Australia, berbaris di tebing luar Dili dan ditembak. Tubuh mereka jatuh ke laut. Banyak pembantaian tersebut terjadi di Dili, di mana penonton diperintahkan untuk mengamati dan menghitung dengan suara keras untuk setiap orang yang pada gilirannya dieksekusi. Selain pendukung Fretilin, migran Cina juga dipilih untuk menjadi sasaran eksekusi. 500 orang tewas pada hari pertama saja. Meskipun militer Indonesia terdepan di Timor Timur, sebagian besar penduduk meninggalkan kota-kota dan desa-desa, menyerbu masuk di wilayah pesisir dan di setiap bagian pegunungan. Pasukan Valintil yang terdiri dari 2.500 pasukan reguler bekas tentara kolonial Portugis, tropas, yang dilengkapi persenjataan dengan baik oleh Portugal, sangat membatasi kemampuan tentara Indonesia untuk membuat kemajuan. Sepanjang tahun 1976, militer Indonesia menggunakan strategi di mana tentara berusaha untuk berpindah ke pedalaman dari wilayah pesisir untuk kemudian bergabung dengan pasukan yang diterjunkan lebih jauh ke pedalaman. Namun, strategi ini tidak berhasil dan pasukan menerima perlawanan keras dari Valintil. Pada April 1977, militer Indonesia menghadapi jalan buntu. Tentara tidak membuat kemajuan terhadap daerah kekuasaannya selama lebih dari 6 bulan, dan invasi tersebut telah menarik peningkatan mobilitas di mata internasional yang merugikan. Pada bulan awal-awal tahun 1977, Angkatan Laut Indonesia memesan rudal, penembak patroli, dan kapal dari Amerika Serikat, Australia,
Belanda, Korea Selatan, dan Taiwan, serta kapal selam dari Jerman Barat dan 13 pesawat Bronco dari Amerika Serikat. Seiring dengan persenjataan baru, tambahan 10.000 tentara dikirim untuk memulai kampanye baru yang dikenal sebagai solusi terakhir. Kampanye solusi akhir melibatkan dua taktik utama: kampanye pengepungan dan penghancuran yang melibatkan pengoboman desa dan daerah pegunungan lewat pesawat, menyebabkan kelaparan dan defoilasi menutup tanah. Ketika penduduk desa yang masih hidup datang ke daerah yang lebih rendah dan berbaring untuk menyerah, militer menembaki mereka. Yang selamat lainnya ditempatkan di kamp-kamp pemukiman di mana mereka dicegah untuk bepergian atau kembali bertani. Keberhasilan kampanye pengepungan dan penghancuran menjadi kampanye pembersihan akhir, di mana anak-anak dan orang dari kamp-kamp pemukiman dipaksa untuk memegang tangan dan berbaris di depan pasukan Indonesia yang mencari anggota Fretilin. Ketika anggota Fretilin ditemukan, para anggota akan dipaksa untuk menyerah atau menembak diri sendiri. Kampanye pengepungan dan penghancuran oleh Indonesia pada tahun 1977 sampai 1978 mematahkan milisi utama Fretilin dan Presiden Timor Timur yang pandai sekaligus komandan militer, Nikilau Lobato, ditembak dan dibunuh oleh pasukan helikopter Indonesia pada tanggal 31 Desember 1978. Periode 1975 sampai 1978, dari awal invasi pada kesimpulan sebagian besar keberhasilan kampanye pengepungan dan penghancuran terbukti menjadi periode terberat dari seluruh konflik. Korban dari orang Indonesia yang tewas lebih dari 1.000 jiwa dari total 2.000 yang meninggal dari seluruh pendudukan. Komisi PBB untuk Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur memperkirakan jumlah kematian selama pendudukan juga kelaparan dan kekerasan menjadi sekitar 90.800 sampai 202.600, termasuk antara 17.600 sampai 19.600 mengalami kematian kekerasan atau penghilangan dari populasi penduduk sekitar 823.386 pada tahun 1999. Komisi Kebenaran diselenggarakan untuk pasukan Indonesia yang bertanggung jawab atas sekitar 70% pembunuhan dan kekerasan yang sudah dilakukan. Sejalan dengan aksi militer, Indonesia juga menjalankan pemerintahan sipil. Timor Timur diberi status sama dengan provinsi lain dengan struktur pemerintahan yang identik. Provinsi ini dibagi menjadi kabupaten, kecamatan, dan desa-desa di sepanjang struktur seperti desa di Jawa. Pada tanggal 31 Mei 1976, sebuah majelis rakyat di Dili dipilih oleh intelijen Indonesia secara bulat mendukung tindakan integrasi, dan pada tanggal 17 Juli, Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Pendudukan Timor Timur tetap menjadi isu publik di banyak negara, khususnya Portugal, dan PBB tidak pernah mengakui baik rezim yang didirikan oleh Indonesia atau aneksasi berikutnya. Menurut pemerintah Indonesia, pencaplokannya atas provinsi ke-27 itu hanya sebuah langkah lain dalam menyatukan Nusantara yang telah dimulai pada tahun 1940-an. Pada hari sebelum invasi, Presiden Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Indonesia, Soeharto. Amerika Serikat telah mengalami kemunduran setelah menghancurkan Vietnam, menyisakan Indonesia sebagai sekutu paling penting di wilayah tersebut. Kepentingan nasional Amerika Serikat harus berada di sisi Indonesia. Amerika Serikat juga memainkan peran penting dalam memasok senjata ke Indonesia. Hampir semua peralatan militer yang digunakan dalam invasi disediakan oleh Amerika. Amerika menyediakan pendamping dalam perusakan Timur Timur saat serangan berlangsung. Marinir Indonesia turun dari kapal pendarat yang disediakan Amerika. Amerika juga menyediakan C-47 dan pesawat C-130 untuk pasukan terjun payung Indonesia dan memberondong Dili dengan senapan mesin kaliber 50. Sedangkan
Brigade Airborne 17 dan 18 yang memimpin serangan terhadap ibu kota Timor yang benar-benar didukung oleh US MAP, dan pelompat master mereka dilatih oleh Amerika. Secara total, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 250 juta dolar bantuan militer ke Indonesia antara tahun 1975 dan 1979. Awal Mei 1997, Inggris menghabiskan 1 juta euro dalam pelatihan militer di Indonesia. 24 anggota senior angkatan bersenjata Indonesia dilatih di perguruan tinggi militer Inggris dan 29 petugas Indonesia belajar di lembaga non-militer. Sebuah monumen untuk memperingati Operasi Seroja didirikan di Halilulik, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Monumen berupa patung tentara dan relief berisi ilustrasi operasi tersebut mulai dibangun pada Juni 1990 dan diresmikan oleh Bupati KDH tingkat 2 Belu, Kolonel Infantri Ignatius Sumantri pada tanggal 17 Agustus 1990. Monumen Seroja dibangun oleh pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada Juni 2002 sebagai monumen bagi para tentara dan sipil yang gugur pada Operasi Seroja. Monumen tersebut yang menghabiskan biaya 5 miliar berada di dalam kompleks Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.